Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vileski. Kali ini saya akan membahas tentang buku kiriman dari teman-teman yang sudah mengirimkan karyanya ke alamat saya sebanyak ini. Ya, yang pasti terima kasih buat teman-teman pecinta sastra, para penulis yang sudah menambahkan koleksi perpustakaan pribadi saya, dan tentu harus bersabar sebab perlu waktu untuk membahas setiap buku yang sudah dikirimkan teman-teman. Ini salah satu buku yang baru saja saya dapat kemarin. Kalau ini memang diberikan penulisnya langsung di rumah beliau. Jadi ceritanya kemarin tuh saya ke Sragen, ya kan. Kebetulan mertua saya rumahnya Sragen, sekalian ya istri mengantar istri pulang kampung, dan akhirnya bertemu seorang penulis yang sebenarnya sudah lama saya ingin bertemu. Beliau bernama, di sini namanya Mbak Susi Aning Setia. Padahal saya lebih mengenal beliau sebagai dengan nama Sus Harjono. Nah, kenapa beliau pakai nama ini? Nah, ini misteri juga ya bagi saya. Kemarin saya tidak sempat tanya kenapa pakai nama yang ini. Ini bukunya dengan sampul berwarna nuansa ungu ya. Ungu itu misteri atau duka. Nah, tentang bagaimana isinya ya kita bahas. Mbak Sus ya, Mbak Sus itu seorang penulis yang lahir pada 5 November 1969 ya. Namun aktif menulis sejak tahun 90-an. Ini salah satu karyanya, dan memang karya-karyanya sudah banyak dimuat di media massa. Ada beberapa yang disebutkan di sini, ada Kedaulatan Rakyat, Pelopor Jogja, Merapi, Solo Pos, Joglo Semar, Suara Merdeka, dan banyak lagi ya. Ada Radar Surabaya, ada Koran Minggu Pagi, dan macam-macam ya. Ternyata beliau juga aktif di kegiatan teater. Selain itu beliau adalah guru di bukan SMA, di MAN 1, seingat saya di MAN 1 Sragen ya, kemarin waktu ngobrol di rumahnya. Ya benar, di sini ada di MAN 1 Sragen. Dan yang menariknya, selain menulis dan juga mengajar, beliau punya usaha ayam panggang. Ya, kemarin saya merasakan kenikmatan ayam panggang itu luar biasa. Jadi saya datang waktu sore sebelum buka puasa sekitar jam 3 ya. Kemudian terima kasih sudah diberikan oleh-oleh ayam panggang itu, dan saya nikmati ayam panggang itu di rumah. Rasanya luar biasa. Terutama ini sambelnya itu, sambal bawangnya top banget, luar biasa. Biasanya sambal bawang itu kan terlalu getir ya, tapi ini tidak, rasanya cukup pas, dan ayam panggangnya pun juga bumbunya kerasa. Nah, kok jadi ngomongin ayam? Nggak apa-apa, sekedar sekedar informasi buat teman-teman yang main ke rumahnya Mbak Sus Harjono, nanti bisa ikut mengicipi masakan khas spesial dari beliau ya. Kita lanjut bahas buku. Jadi ini buku berjudul Taman Rahasia ya. Ini saya dapat tanda tangannya sekaligus ya.
kemarin kita barter buku. Saya berikan buku yang saya tulis berjudul Metamorfosa, kumpulan cerpen. Nah, ini ditulis pada tahun 2012 sampai 2020. Cukup lama ya, 12 sampai 2020. Sehingga setebal ini, kira-kira 150 halaman, adalah hasil dari perenungan atau hikmah perjalanan hidup dari Mbak Sus Harjono. Kalau saya amati dari beberapa judul yang terlihat di daftar isi, terkesan memang Mbak Sus ini menulis berdasarkan pengalaman empiris ya, dari sehari-hari gitu. Kemudian banyak menyerap hikmah dari pengalaman-pengalaman yang dia rasakan sehari-hari. Di sini ada beberapa judul yang mensiratkan tentang itu, yaitu ada sketsa pertemuan, kemudian fragmen dari dapur, ya kan, Gelora Laut Selatan. Ya, mungkin saja waktu itu beliau sedang merasakan suasana di Laut Selatan gitu, entah di daerah Pacitan ataupun Jogja. Kemudian ada lagi tulang rusuk, sajak tubuh, keraton, rumah, ya kan. Itu tempat-tempat yang sekiranya memang kita temui sehari-hari ataupun ketika kita traveling, jalan-jalan seperti itu. Dan kemudian Mbak Sus salah satu penulis yang produktif di Jawa Tengah, dari Sragen. Beliau juga punya rumah yang digunakan sebagai tempat kreativitas untuk berekspresi, yang bernama Rumah Sastra Sragen, RSS. Dan nanti ketika kita ada kesempatan untuk berbagi di sana, ya mungkin saya akan sempatkan untuk perform resital puisi di sana, berbagi sama para siswa yang ada di sana di Sragen ya. Jangan lupa yang di Sragen, nanti ketika kita bikin acara di RSS bisa mampir di sana. Rumahnya asri, sejuk gitu, dan masih banyak pohon-pohonnya, dan memang cukup menarik untuk jadikan tempat berkreasi, berekspresi. Di sana ada beberapa kalau di sini nyebutnya cangkruk ya, seperti gazebo ya, semacam itulah, yang bisa dipakai untuk bincang-bincang, diskusi sastra ataupun diskusi literasi. Ada satu puisi yang cukup mencuri perhatian saya. Dari karakter puisi-puisi yang ada di sini memang banyak tentang sesuatu yang membutuhkan perenungan ya. Sesuai dengan karakter covernya di depan ini, ungu, misterius, dan alam imajinasi gitu. Toh lukisannya pun ya cukup lumayan abstrak ya, sehingga perlu penafsiran sesuai dengan isi puisinya. Jadi salah satu puisi yang cukup membuat saya tertarik berjudul Sebelum Kematian Tiba. Akan saya bacakan ya. Di sini ada di halaman 119 di buku Taman Rahasia. Hampir mirip dengan judul buku saya. Waktu itu saya menulis buku Taman Tak Bernama ya. Tapi waktu itu kita tidak janjian untuk menulis buku yang judulnya sama-sama ada kata tamannya. Oke, saya bacakan Sebelum Kematian Tiba. Pohon menjerit dalam celoteh siang meranggas, seperti balada pengemis tua dan pemulung kata merebut gerbong paling pagi.
Mereka para penjual bunga dari bukit-bukit di atas telaga dan menjajakan bunga di pasir buta sebelum kematian tiba. Kanvas dari segala luka, di sanalah air mata dan mata air bermuara, dan sungguh tak lagi saat kanvas kehidupan. Waktu semacam bentangan kanvas panjang, kita adalah pelakon-pelakon hidup, sebab lebih dramatik dari drama itu sendiri. Warna-warni cat dalam kuas dan kanvas serupa mural antara realis dan absurditas yang tak berjarak. Senyum dan tangis telah menjadi satu irama. Lalu di mana bayang-bayang itu kan kita jeram? Waktu telah bicara, jarak telah memisahkan. Lanskap yang abadi tak berkata-kata. Perjalanan menemukan yang jauh dan panjang. Lalu di mana hendak kita selesaikan satu lukisan jiwa saat duka cita meraja, mencabik, mencerca, mendera, satu puisi di atas daun, kanvas yang menggulung jiwa. Adalah duka yang tak berkesudahan, menatap kapai-kapai bakal sirna dari fana. Hijau dan biru di atas puncak pegunungan, temaram hati damai menyusun cerita di antara deretan Bali Deso. Ada yang tak pernah kita punyai selain jarak. Waktu kembali pada pemiliknya. Pagi meninggalkan perih, tertinggal kenangan. Senyum dan canda tertilas di secangkir puisi, tanda kita hirup hangatnya. Tandas kita hirup hangatnya di sepanjang rel-rel kenangan. Laut begitu jauh dari dermaga, kau pemilik lukisan agung. Dalam kembara, lalu hanya serpihan mozaik yang terlintas tertinggal di atas kanvas dan atas nama cinta dan keabadian. Atas nama cinta dan keabadian. Jogja 2019. Ya. Begitulah puisi dari Mbak Sus yang cukup membutuhkan perenungan untuk membaca ini. Yang artinya buku ini sangat cocok untuk dibaca ketika kita membutuhkan sesuatu yang ketenangan batin, kemudian pengendapan dari segala amarah, emosi, dan juga untuk menyerap hikmah-hikmah kehidupan. Jadi buku ini kalau dibaca sambil santai ketika menikmati senja, ketika kita sedang ingin sendiri memaknai kehidupan, ini sangat cocok sekali ya membaca buku ini. Ada banyak lagi judul-judul yang lain yang tentunya teman-teman bisa
menyimak sendiri untuk lebih mendalami isi dari buku ini, silakan teman-teman bisa menghubungi Mbak Sus Harjono di Sragen, Rumah Sastra Sragen, atau bisa lewat Facebooknya ya, yang cukup aktif juga. Dan tentu beliau sangat ramah dan juga welcome terhadap teman-teman yang suka terhadap karya sastra. Tapi saya sarankan sekalian aja kalau main ke Sragen, ke rumahnya. Jadi di situ teman-teman bisa menikmati ayam panggang yang sangat lezat, dan juga bisa sekalian mendapatkan bukunya, foto sama penulisnya. Nah, gitu. Sekian ulasan dari saya, dan sampai ketemu di buku berikutnya.